benturan yang keras, jadi dilarang untuk berdebat begitu. Betul. Tapi kalau misalnya saya bilang Yesus itu dua entitas terpisah, Bapak setuju, Pak? Entitas kamu dalam Torah, kalau ada, saya murtad ke Kristen. Kalau enggak, berarti kamu fanatik idiot. Pendapat bilang, kamu, saya nggak butuh, ya betul. nggak butuh ocehan kamu, saya butuh. Gue juga nggak butuh ocehan lo, Ishak. Kan Ya gue sudah, bilang nggak usah tadi. ngomong dengan saya, selesai. Berarti artinya Trinitas kamu tidak ada di dalam Torah. Selesai, netizen sudah mendengar, netizen sudah melihat. Jadi kalau kamu membahas bahwa Trinitas ada dalam Torah, salah coy. Cuma Ishak doang ini yang mengartikan itu tunggal. Itu jamak. Jadi Ishak pembohong ya. Yang menciptakan manusia, ya, itu bukannya Trinitas tiga-tiganya menciptakan atau salah satunya yang disebut anak dan Roh Kudus itu kayak yang tidak eksis. Nah, kata kerjanya adalah betul-betul tunggal. Dari mana kita bisa tahu itu? Kita akan mengecek itu di sini. Di sini dikatakan wayivra Elohim, bukan wayivra'u Elohim. Nah, tentunya Kristen tidak paham ini, dan kalau dikasih tahu ngotot bulat muter-muter sampai kodok bertelur emas begitu. Jadi Ishak, jangan mentang-mentang lo ngerti bahasa Ibrani lalu mengartikan pakai bahasa Indonesia seenak jidat. Saya mau tanya sama Ishak, Yahudi jadi-jadian. Jangan gitu. Tuhannya Ishak ini berupa apa? Artinya begini, bentuknya apa? Dia berupa roh atau berupa zat? Di sini saya ingin membantu Bro Apiang, ya. Ingin membantu Bro Apiang karena nampaknya Bro Apiang agak kesulitan untuk menghadapi Bro Yisa. Nah, sehingga ketika ingin menjadikan manusia secara lengkap, anak Allah itu melapor kepada Allah Bapa dan minta izin otoritas persetujuan untuk menciptakan manusia. Pertanyaan orang-orang Kristen tentu itu kalau sudah tanya berbentuk apa, itu berarti sudah berbeda Tuhan. Gak mungkin ada orang Islam menanyakan Allah itu berbentuk apa, nggak mungkin. Padahal eksekusinya menggunakan kata wayivra. Sedangkan di dalam Bereshit 2 ayat 7 tadi yang Pak Jody ungkapkan itu menggunakan kata wayitzer. Wayitzer itu artinya dan bukan baiklah kami membuat terjemahan macam apa itu. Anak kecil aja ketawa mendengar terjemahan. Lu jangan ngomong begitu, lu jelas. Seperti itu yang. Jadi kamu otak dipakai, belajar dulu yang benar, baru kamu berkomentar. Tunjukkan ayat yang bisa membantah Devarim 4 ayat 30. Moderator, lu antepin si Ishak nyerang pribadi gue. Sekarang gue Iya kan nggak aku boleh gitu. ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya menampilkan diskusi yang menarik antara Yitzhak dari Yudaisme, ya, pemegang kitab Torah, dengan pihak Kristen. Nah, sepertinya Yitzhak ini memang tidak mau setengah-setengah, ya, untuk terus menangkal klaim dari para Kristen bahwa kitab mereka berasal dari Torah, ya, dan ternyata dari sekian banyak ayat-ayat yang coba mereka usung itu terbukti tidak ada sangkut pautnya dengan Torah itu sendiri karena berbeda makna dan terjemahan dari original teks tersebut. Nah, begitu juga di dalam video ini. Sepertinya para oten ini betul-betul ngeles, ya, dan berharap supaya Yitzhak ini untuk membenarkan bahwa roh yang mereka yakini adalah sebagai Tuhan, supaya Yitzhak ini juga menyetujui hal tersebut. Namun sangat disayangkan sekali bahwa keyakinan dari
Yitzhak ini, bahwa Tuhan itu tidaklah seperti yang dibayangkan oleh umat Kristen. Nah, bagaimana nanti keseruan diskusi ini kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucap terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Oke, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pak Jody masuk. Ada Pak Jody, mantap. Baruch Hashem. Ini timer aja ini, kalau nggak Helmi. Sebentar, saya mau tanya sedikit saja. Assalamualaikum Pak Jody Hindarto. Ya, gimana? Sorry, baru tiduran. Ya, betul. Gini Pak, betulkah Trinitas itu adalah subkoordinat ontologis dogma dari Tertullianus yang merupakan triteos dan yang disangkal oleh golongan Kristen Protestan saat ini? Kalau disangkal itu sebetulnya nggak seluruhnya, Pak. Karena beberapa denom mulai geragap-geragap ke arah sana. Contohnya denominasi Gereja Suara Kebenaran Injil yang digembalakan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Itu saya pernah apa ya, istilahnya sharing-sharing dengan salah satu tokoh leadernya. Itu dia mengumpulkan akun-akun Facebook simpatisan beliau. Betul. Itu sekitar 250.000, Pak, tapi akun loh ya. Akun ya, simpatisan. Jadi pergerakan subordinat ini sebenarnya sudah bergerak, Pak. Hanya Pak Erastus Sabdono sendiri mencegah untuk benturan yang keras, jadi dilarang untuk berdebat begitu. Betul. Tapi kalau misalnya saya bilang antara Hashem atau yang disebut Theos Bapa dengan Yesus itu dua entitas terpisah, Bapak setuju, Pak? Betul, karena begini, ya? Pak. Betul sekali. Jadi kalau di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, kalau kita mencoba menafsir ya dengan persekutuan kami dalam persekutuan kami itu maksudnya tuh para rasul ya, para rasul itu Rasul Yohanes di situ. Persekutuan kami itu adalah persekutuan dengan Bapa dan Anak. Jadi dari ayat ini kita tuh bisa menafsir atau bereksegesis bahwa memang ada persekutuan antara Bapa dan Anak. Yang adalah dua entitas berbeda itu ya. Betul sekali. Kalau di Kristen Protestan mereka menganggap 3 pribadi satu hakikat. Ini bertentangan berarti dengan subkoordinat ontologis ya. Masalahnya begini, Bro Yisa. Cuman banyak yang nggak tahu ya. Memang agak rumit. Yang agak rumit ini corak homoousios. Homoousios itu terbagi 3, Bro Yisa ya. Yang pertama itu homoousios Paulus Samosata. Homoousios Paulus Samosata itu bercorak oneness. Oneness, Ya. berarti kayak apa namanya? Siapa pendeta Hendritan? Betul, bukan. Kalau yang Hendritan Allah Esa. jadi tapi begini. dia ini oneness kan? Jesus only. Ini yang saya bilang homoousios loh ya. Kan kemarin saya sudah bilang corak Trinitas itu ada 4. Oneness, homoousios, subordinat ontologis, dan unitarian fransonal. Oh iya, Ya, oneness itu terpisah, itu Samuel Siahaan sama Hendritan. Ya, ini saya nggak bahas itu, nggak bahas mereka. Yang saya bahas ini homoousios. Homoousios itu ada 3. Homoousios itu ada 3 ya. Supaya panjenengan ini paham semua ya. Jadi ya. Yang pertama homoousios samosata. Apa itu homoousios Paulus Samosata? Ya, itu seperti coraknya seperti Bro Aderion.
Dan bawa-bawa nama orang, Pak Jody. Nah, coraknya seperti itu. Hmm, hmm. Oke. Jadi coraknya itu bercita rasa oneness. Bercita Tapi rasa mereka oneness. berdoktrin homoousios, bukan oneness loh ya. Hmm, Tapi cita rasanya tuh oneness. hmm. Oke. Lalu kemudian homoousios pribadi yang mereka tuh bercita rasa triteos. Gitu. Nah, itu kalau panjenengan bisa lihat itu di dalam Maskell Knowledge YouTube, itu panjenengan bisa simak di dalam penjelasan eksegesisnya Pak Esra Soru atau Pak Diki Gadas, itu homoousios pribadi. Nah, tapi panjenengan menyebut homoousios apa gitu juga terserah, ini hanya sebutan saya supaya gampang mengidentifikasinya. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah homoousios idol. Homoousios idol itu identity disorder personality. Itu satu Allah tiga pribadi, bukan satu hakikat loh ya. Sama kayak orang Satu punya Allah. akun Facebook 3 gitu ya? Bukan. Itu silogisme yang apa namanya seperti Cerberus. Oh. Di Indonesia nggak ada, setahu saya loh ya, di Indonesia nggak ada. Teolognya yang pernah menarasikan ini, homoousios idol atau Allah berkepribadian triple, itu di dalam Maskell Knowledge YouTube itu adalah William Lane Craig. Itu seorang teolog Trinity yang apa namanya dari Barat, dari Amerika kalau tidak salah. Nah, jadi corak homoousios itu apa sih sebetulnya? Ini corak floating ya, Isa ya. Jadi corak yang mengambang. Jadi dia bisa lari kemana saja. Ya, betul. Jadi dia bisa lari ke oneness kalau dikejar triteosnya. Gitu. Tapi dia bisa lari ke triteos kalau dikejar onenessnya. Begitu. Atau dia bisa dikejar dia dikejar kalau dikejar penjelasannya yang solid, yang jelas, dia lari ke misteri. Kalau lari ke misteri itu dia menyebut satu Allah tiga pribadi. Itu biasanya Kristen Ortodoks Syria yang menyebut tiga kenume satu hakikat gitu. Saya nggak menyebut gerejanya ya, saya nggak menyebut gerejanya karena begini, karena gereja itu kadang bisa orangnya tuh bisa bermacam-macam eksegesis bentuknya. Nah, saya hanya menyebutkan teolog-teolog yang menjadi pelopor ya atau tokoh sentral di dalam pergerakan doktrin ini. Betul. Begitu. Nah, yang pernah kita bahas itu kan sebetulnya Kristen lebih mudah membenarkan Triteos itu kalau dia ngutip kitab Wahyu sebetulnya daripada dia ngutip dari Yesaya, nabi-nabi. Di dalam Torah malah tidak ada sama sekali. Nah, jadi sebetulnya alasan mereka mengutip dari kitab orang Yahudi yang sebetulnya tidak ada Yesusnya di situ atau Trinitasnya untuk apa kalau menurut pandangan Bapak ini? Ya karena ini apa namanya decoupling. Decoupling itu memiliki roda gigi mandiri. Nah, kalau Bro Yisa itu belajar dalam perbengkelan begitu kan. Itu Alphard itu kan punya dua roda gigi. Yang satu manual, yang satu pakai kopling begitu. Nah, jadi ini istilahnya itu tiba-tiba Paulus Samosata di tahun 268 ya, yang itu sudah dibidatkan oleh Konsili Antioquia, dianggap bidat. Kenapa alasannya dianggap bidat? Karena dia memiliki roda gigi yang mandiri. Bukan kenapa di jalur begitu? Karena di eranya saat itu sebelum Nisea itu semuanya tuh berpaham subordinat mayoritas. Nah, lalu kemudian Paulus Samosata itu membuat corak homoousios yang bercita rasa oneness, bukan oneness loh ya. Bercita rasa oneness. Tapi bukankah itu bahkan membingungkan mereka, ya? Istilahnya dengan berpaham seperti itu tidak sesuai teksnya, berarti itu bisa mengatakan mereka itu mengkadali orang lain begitu? Ya
Ya memang terkadang memang bagi orang lain itu bersifat membingungkan begitu. Tapi kalau kita lihat corak-corak eksegesis mereka, saya mau ngasih salam corak-corak eksegesis mereka. Assalamualaikum. Halo? Ustadz Ahmad Wahid. Oke, lanjut silakan. Oke, lanjutkan ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana corak eksegesis mereka, ini diduga ya, saya ngomong diduga loh ya. Diduga memang sengaja dibuat floating begitu Yisa. Dibuat coraknya tuh mengambang atau tidak tegas. Seolah-olah kelihatannya satu, padahal entitasnya tiga. Ini kan berarti kan nggak jujur Pak. Jadi gini loh, kalau di dalam Torah itu tegas mengatakan Hashem itu satu. Jadi tidak ada fokus dalam pikiran dan hati kecuali kepada Hashem saja dan tidak ada entitas-entitas lain atau nama-nama lain. Bedakan antara nama dengan sifat. Kalau El Elyon, El Shaddai, El Roi itu kan sifat atau atribut yang menempel kepada Hashem. Sementara kalau di Triteos, Theos Bapa, lalu Yesusnya sendiri dengan apa namanya ageo, pneuma ageo atau yang disebut Roh Kudus, Roh Suci itu kan tiga entitas yang terpisah, belum lagi yang 7 Roh Theos itu yang ada di depannya. Kalau di total kan ada 10 dan kemarin Pak Judi juga mengatakan ya memang seperti itu, lebih mendekati Sefirot mungkin. Nah, berarti Kristen yang mengatakan 3 di dalam satu ini sebetulnya ambigu dong berarti. Kalau saya menduga memang doktrin homoousios itu memang dibuat demikian, Bro Yisa. Dibuat. Jadi atas dasar dibuat apa otoritas? Ya. Atas dasar apa manusia menciptakan dogma itu dan otoritasnya dari mana dia punya otoritas menafsirkan begitu? Jadi kan begini, kalau kita memahami psikologis orang-orang Kristen yang zaman dahulu. Ini saya hanya berasumsi loh ya, tapi ini baik sekali ya untuk kita memahami cara berpikir mereka. Jadi saling berebut pengikut begitu loh, Bro Yisa. Ya berarti ending-endingnya duit juga ya. Kalau ya jangan ke arah situ. Itu asumsinya yang terlalu liar kalau kayak gitu. Kita nggak usah ke arah duit. Jadi moderator. Iya. Moderator sengaja diantepin begini. Tuduhan tak berpihak. Nah, ini beda ini pemahaman antara Pak Jody Hendarto ini. Moderator emang sengaja diantepin begini. Enggak, maksudnya beda diantepin ini. Gimana? Ini Jody. Ini Pak Jody Kristen. Pak Jody Kristen, kamu kenapa? Beda pandangan. Mau Bukan bilang dia beda sesat. pandangan, makanya kan lo dengerin dulu. Lo kan nama gue, kenapa lo bawa Jody sekarang gue Karena ini adalah corak kekristenan, simple. Dan kamu sesama Kristen aja sekarang beda lo, pandangan. Berarti lo percaya sama Jody Kristen Triteos? Saya nggak bilang saya bertuhankan Triteos. Saya nggak bilang Tuhan saya Triteos, tapi Tuhannya Pak Jody adalah Triteos. Kalau Kristen Tuhannya apa gitu? Makanya 3 pribadi dalam satu. Balik sekarang gue tanya. Kalian mau membohongi orang Yahudi, bilang Tuhannya 3 tapi ada 1. Lu bukan Yahudi kok. Lu Yahudi dari mana lu? Jangan tipu-tipu orang sini. Sekarang saya bilang Tuhan kamu yang 3 itu. Enggak akui lu. Ada enggak Tuhan kamu yang 3 itu di dalam Torah? Bentar, moderator nih bentar. Jody, ini siapa ini? Yesus Kristus only ini siapa ini? Ya, jangan bikin gaduh. Saya Daniel Hani. Temen-temennya Yoyon dan Edwin paling nggak jauh-jauh dari situ. Begini. Enggak ini Bang Daniel nanti dulu Bang Daniel Wanas dia Wanas. Sorry ini kita tuh hanya apa ya? Jody, sebentar gue tadi maaf. Biarkan Pak Apiang dengan Yitzhak ya. Silakan kalau partisipan ingin bertanya kepada narasumber silakan resen. Iya, resen deh. Jody. Aduh, kamu resen pilih, kamu nggak bisa tertib, kamu kayak anak TK kamu pilih. Bisa. Ya silakan Bro Apiang. Kalau mau menyanggah apa? Bukan menyanggah. Sekarang saya kasih tahu ke kamu Apiang. Aduh, ini ayat di dalam Torah ya. Kamu batalkan dulu ayat ini yang mengatakan Hashem Huha Elohim Enot Velavato. Kalau kamu
Tuhan saya satu, Tuhan kamu tiga, ya, Triteos ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dong, si Isaknya, Bapa, Putra, Roh Kudus, batalkan ini dengan satu ayat di dalam Torah yang berkontradiksi dengan ini. Kalau ada saya murtad ke Kristen, kalau enggak berarti kamu fanatik idiot. Isak, moderator. Saya nggak mau pendapat kamu, saya cuma mau lihat ayat. Ayat kamu tunjukkan, kalau enggak kamu nggak usah ngomong dengan saya. Ya, simpel aja. Kamu kasih lihat ayat saya yang bertentangan dengan ini, yang mendukung Triteos kamu di dalam Torah, ya, Trinitas kamu di dalam Torah. Kalau ada, saya murtad ke Kristen. Kalau enggak, berarti kamu fanatik idiot. Itu aja simpel dari saya permintaannya. Saya nggak mau pendapat kamu, saya nggak butuh, nggak butuh ocehan kamu. Saya butuh melihat ayat yang ada di kitab kamu yang bisa menentang ini. Gue juga nggak butuh ocehan lo, Isak. Kan ya sudah, nggak usah ngomong dengan saya. Selesai. Berarti artinya Trinitas kamu tidak ada di dalam Torah. Selesai. Netizen sudah mendengar, netizen sudah melihat. Kejadian 1 ayat 26. Lo itu coba lo jelasin. Bentar. Nah, Helmi. kamu mau bahas itu saya bahas. Saya layanin ya. Timer aja ya untuk bertanya. Berapa menit? Berapa menit? Saya jabanin kamu. Bentar. Coba lo jelasin itu. Bentar ya. Kamu ya. Di sini dikatakan Yomer Alahim Na'asa Adam. Dan Alahim dia mengucapkan kami. Bentar. Kita pakai timer. Berapa menit? 1 menit untuk bertanya, untuk menjawab mungkin 3 menit. Menit kurang bang, 2 menit lah. 2 menit sama 5 menit mungkin. Sama 5 menit. Ya, 2 menit sama 5 menit. Helmi silakan share screen. Biar tertib ini, kondusif. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Resen. Lawan siapa ini, Pak? Ya, Yitzhak sama Apiang. Sama Apiang. Assalamualaikum Pak Ahmad Pakit. Assalamualaikum. Ini diskusinya siapa dengan siapa? Yitzhak sama Apiang. Oke, yang lainnya kita simak ya. Iya, silakan boleh bertanya tapi resen ya, nanti saya. Ada bilang kita dongeng, abis itu ngomong Trinitas. Aduh, kamu itu nggak tertib banget, Bill, kamu itu. Sabar yang Kristen. Oke, silakan untuk Apiang untuk bertanya kepada Yitzhak. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Nama gue kenapa ditambah-tambahin nih? Aduh, bukan saya, udah lanjut. Nama gue kenapa ditambah-tambahin? Aduh, bukan saya, ayo lanjut. Ya berarti lo tegur dong yang minta tambahin tuh. Nah, ini siapa? Kan saya nggak tahu, Pak. Jangan dipermasalahkan, Pak, seperti ini, Pak. Enggak, jangan dong. Kalau yang lain kan ini. Nah, kan saya nggak bisa ngecek, Pak. Gimana saya ngeceknya, Pak? Iya, lo tegur. Udahlah, nama aja, namanya juga nggak jelek kok. Api yang teman Rion. Berarti si Umi nih. Enak aja. Lu nuduh seenaknya aja. Udah. Ayo lanjut. Kondusif. Ya itu coba jelasin Ishak tadi ayat 1. Kejadian 1 ayat 26. Oke, kamu bertanya saya jelaskan ya. Untuk jelas dilihat di layar, jadi tolong share screen-nya di setting. Kalau enggak saya bacot dengan tembok masalahnya. Yang tembok lo. Helmi ini dulu nanti share. Silakan. Oke ya. Pertama, di dalam Torah mengatakan seperti ini. Wa yamar alahim na'asa Adam. Dan Alahim dia mengucapkan kami akan membuat manusia. Manusianya udah ada belum? Belum. Manusianya baru mau direncanakan. Kenapa bicara seperti ini? Dalam ilmu kebahasaan, linguistik dan tradisi manusia dalam bahasa keseharian itu ada yang namanya majestic plural. Itu namanya single entity yang menggunakan kata ganti jamak untuk menunjukkan kekuasaan atau sovereignty. Jadi kosakata ini dengan kata na'ase itu perencanaan. Nah, manusianya belum ada. Kalau kita mau lihat manusianya jadi itu di ayat 27 ketika dikatakan wayivra alaihim. Nah, kalau dikatakan wayivra alaihim itu wayivra itu kosakata tunggal dari wa ditambah yivra. Wa itu konjugasi dan yivra itu artinya dia menciptakan. Sebetulnya artinya dia akan menciptakan, tetapi dalam archaic grammar kalau ditambah wa itu menjadi kebalikannya. Jadi Hashem telah menciptakan gitu. Jadi kalau di sini wa yifra alahim atha Adam itu artinya dan alahim dia menciptakan Adam. Dianya tunggal di sini. Bukan pakai kata jamak. Kalau jamak dia berbunyi wa yivra'u.
Itu berarti dan mereka menciptakan, sehingga corak Trinitas bisa kelihatan dari kata kerja jamak. Tapi Elohim sendiri tidak pernah bisa diartikan sebagai entitas jamak, karena kalau kita lihat di dalam Shemot 7, di dalam Shemot 7 ayat 1 itu Moshe disebut sebagai Elohim, di mana dalam teks ini dikatakan wa yamar Hashem al Moshe, dan Hashem dia mengucapkan kepada Moshe, re'eh, lihatlah, nahtatiha Elohim la Far'o, lihatlah aku membuatmu menjadi Elohim di depan Far'o. Nah, kata Elohim di sini diterjemahkan Lord, penguasa, artinya manusia yang diberikan kekuatan dalam bentuk keajaiban atau otoritas kekuasaan oleh Hashem. Untuk apa? Menyampaikan pesan kepada Far'o, menyampaikan perintah Hashem kepada Far'o. Nah, kalau kita melihat di ayat yang sama di LAI, bukan di LAI, di King James Version, kita akan bisa menemukan suatu kesesatan luar biasa yang di sini mengatakan bahwa Moshe dibuat menjadi seorang ilah atau Tuhan, begitu. Dan ini sangat-sangat membahayakan untuk orang-orang awam yang tidak memahami. Maka dari itu kita akan mengecek King James Version, lalu kita akan masuk ke dalam kitab Exodus 7. Coba kita perhatikan bareng-bareng di sini bahasa Inggrisnya ya. And the Lord said to Moses, I have made thee a god to Pharaoh. A god. Moshe dibuat menjadi ilah atau Tuhan. A god atau dewa. Ini jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman orang Yahudi dan Israel dimanapun di seluruh dunia, karena Elohim artinya kekuatan dan otoritas ya secara definisi. Tetapi artinya bukan God, kecuali kalau konteksnya Elohenu, itu artinya sesembahan kami, ilah kami atau Tuhan kami. Itu secara kontekstual. Tapi kalau manusia disebut sebagai Elohim atau malaikat disebut sebagai Elohim, itu artinya dia bukan pencipta alam semesta. Jadi Elohim itu bukan pencipta alam semesta artinya, dan bukan Trinitas, karena Elohim bisa digunakan untuk manusia, yaitu Moshe. Saya tunjukkan lagi satu, Abraham disebut Nasi Elohim. Jadi ada kata Nasi Elohim untuk Abraham. Orang Kristen nggak tahu ini kenapa, di terjemahan nggak ada masalahnya. Nah, di sini ada sebenarnya Shamo'enu. Kita ke teks ininya ya, Ibraninya. Di sini dikatakan Shamo'enu, dengarlah kami, Adoni, Tuanku, ya. Nasi Elohim atta. Nasi Elohim itu artinya engkau adalah pangeran Elohim, gitu. Nah, Elohimnya ini tadi kekuatan dan otoritas. Kalau dilihat dalam bahasa Inggrisnya di sini, di King James Version, kita akan bisa menemukan kejanggalan. Nah, di sini kan ada tulisan here as my Lord. Ini ditujukan kepada Abraham karena ayat sebelumnya ini kan, and the children of Heth answered Abraham saying unto him, gitu kan. Jadi Adoni di sini adalah Abraham, dan di sini dikatakan thou art a mighty prince among us. Jadi engkau adalah pangeran yang berkuasa di antara kami. Nasi Elohim itu artinya pangeran yang berkuasa. Nah, coba lihat bahasa Indonesianya. Ini menyimpang banget gitu. Ya. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung. Padahal ada kata Elohim di situ. Kenapa tidak diterjemahkan Allah oleh orang Kristen? Karena orang Kristen tidak mau mengalahkan atau mengilahkan Abraham, kecuali untuk Trinitas dan Yesus. Itu ya. Jadi kalau kamu membahas bahwa Trinitas ada dalam Torah, salah coy. Karena di dalam Torah Elohim bisa digunakan waktunya mana tuh? Untuk Abraham, untuk Moshe, untuk malaikat, dan untuk Hashem sendiri. Waktunya udah apa belum tuh? Kalau di total waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Di total lebih daripada jangan Trinitas. Dipotong-potong ya. Oke, sudah habis. Lu jangan potong gue, Sak ya. Oke. Silakan ngoceh gitu ya. Oke, ya. Saya mau ke WC dulu. Ya. Oke, silakan Helmi. 5 Ya, menit jadi untuk menanggapi. si Ishak mengartikan Kejadian 1 ayat 26. Bentar. Helmi. Ya. Mana share screen timer. Okay. Mana si Ishak kabur, Ishak? Ada, gua mau berak dulu. Oh, iya, kalau dengerin lo nggak ada dalilnya soalnya. Kalau berarti lo kabur dong, berarti kalau lo bilang berak berarti lo kabur. Lo ketakutan. Gue pengen dengerin lo ngomong Trinitas di WC gitu loh. Iya, berarti lo ketakutan. Ngomong Trinitas silahkan ngomong berarti Trinitas. Lo ketakutan. Ada dalilnya atau enggak? Ada dong, kan gue bilang itu kejadian. Dalilnya aja bawa sini.
Bawa sini dalilnya. Kejadian 1 ayat 26. Bentar. Ayo udah bawa sini ayatnya tentang Trinitas Bapa, Putra dan Roh Kudus, bawa ke sini dah. Bentar. Aduh, kok kayak gini ya? Bentar dong. Lu suruh diem dong si Ishak. Ishak itu mulutnya dijaga lah. Aduh, kamu lagi, Billy. Bentar lah, Billy. Hey, Helmi. Bentar. Aduh, kelamaan. Ya udah, Umi aja deh, sama Umi aja deh. Ya deh, sama Umi deh, waktunya jadi enak deh nih. Iya, udah kalau enggak saya. Aduh. Udah, oke, Umi. Ya, tadi si Ishak ngomong Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah baiklah kita, itu merujuk tunggal katanya. Gue bacain lagi nih. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita dalam bahasa Ibraninya kan si Ishak nih jago nih, paham nih bahasa Ibrani. Asa yang memberikan, yang artinya plural atau jamak, lebih dari satu ya. Jadi si Ishak tunggal kan tadi bilang nggak ada tuh orang-orang Yahudi ya di Taurat itu mengartikan itu tunggal, nggak ada, cuma Ishak doang ini yang mengartikan itu tunggal. Yang gue temuin nggak ada orang Yahudi yang mengartikan kata kita ini tunggal, itu jamak. Jadi Ishak pembohong ya. Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, kalau kata kita ini diartikan sama Ishak tunggal, nah ini baru si Ishak doang yang mengartikan kata kita ini tunggal. Yahudi yang lain enggak ada. Itu jamak. Justru orang Yahudi mengakui bahwa Elohim itu Esa ya. Makanya di ulangan berapa tuh? Ulangan berapa sih? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau isi Ishak nggak ngerti arti kata Esa, ya sama juga bohong ya. Artinya halo. Itu mental tadi saya udah jelas belum itu Ishak? Iya, waktunya oke, masih. lanjut lagi bentar. Lanjut lagi, waktunya di ini kok di stop dulu. Mental tadi. Nah, iya tadi kan bilang kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Nah, itu kan Ishak mengartikan itu tunggal, ya. Tetapi selama ini nggak ada tuh orang Yahudi mengartikan kata kita itu tunggal atau satu. Dalam bahasa Ibraninya asa itu aja artinya plural ya, jamak. Jadi yang mengartikan kata kita itu satu, itu cuma Ishak. Itu cuma Ishak ya. Jadi mengartikan kata itu satu itu gua nggak tahu deh si Ishak dari mana. Nah, Kejadian 3 itu ada 6 itu sama, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita loh. Kalau kita itu tunggal, itu satu, nggak mungkin ayat tersebut salah satu dari satu. Nah, jadi arti kata kita itu yang menurut satu, yang menurut si Ishak, nggak tahu dari mana ngerti ini, yang ngerti bahasa Ibrani, tetapi salah mengartikan. Ayat 2 Ulangan 6 ayat 4, orang Israel percaya kok Tuhan itu Esa. Nggak tahu si Ishak percaya apa enggak ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi si Ishak nggak tahu dia ngartiin Ibrani mana, gua nggak tahu deh. Nggak ada kok, coba kasih contoh deh orang Yahudi yang mengartikan kata kita ini satu, Ishak. Kecuali lo doang.
banyak ayat-ayat di Alkitab yang Trinitas udah ada. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa-bahasa masing-masing. Yesaya 6 ayat 3, Bilangan 6, Wahyu 4. Banyak lah, makanya si Isa kan gue bilang mesti belajar dulu dia. Emang kan di Oke, cukup, waktu sudah 5 menit. Oke, stop Umi. Oke, silakan Ya. untuk Bro Yirsak ingin menanggapi, kasih waktu 5 menit mungkin. Baik, Ya. saya lanjutkan yang tadi untuk share screen-nya, karena kalau akademis itu harus dibuktikan dari tulisan dan Oh, linguistik. berarti mau share screen ya? Oke, Bentar, Umi keluar dulu. Oke, saya tarik, udah saya tarik langsung Iya. Seperti ini ya. Silakan. Pertama, yang perlu kita pahami adalah apakah nase di sini tunggal ya. Di sini dikatakan apabila had it been written I shall make man, aku akan membuat orang, we would not learn that he was speaking with his tribunal. Kita tidak akan mempelajari atau mengetahui atau melihat bahwa dia sedang bicara dengan makhluk-makhluk ilahi yang ada di sekitarnya, yaitu para malaikat, but to himself, tetapi kepada dirinya sendiri. Jadi di sini Hashem berbicara berdasarkan sovereignty. Dari mana kita bisa mengetahui ini? Ketika dikatakan di sini wayivra, ya, itu artinya dan dia telah menciptakan, di ayat 27 nanti dibahas. It does not say and they created. Tidak tertulis dan mereka telah menciptakan atau akan menciptakan. Jadi kalau bentuk jamak wayivra'u. Nah, sekarang kita lihat betulkah satu itu ehad itu kesatuan? Ternyata bukan. Ahadut itu adalah unity atau unification. Sedangkan kata ehad, kita bisa lihat di sini. Kata ehad dengan ahad artinya ya one gitu. Baik, ini untuk kardinal ya. Ehad maskulin, ahad feminim, dan juga maskulin rishon pertama, rishona itu feminimnya gitu. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, kita akan sangat mengetahui bahwa ada yang disebut majestic plural. Orang Kristen nggak tahu nih majestic plural ya. In the majestic plural, also called the royal plural, is the use of a plural word such as the pronoun we or us, refer to a single person. Kenapa? Dikatakan as a type of gnosticism, the majestic plural emphasizes something of honors someone in a stylistic way. Basically, when a member of royalty referring himself says we instead of I, yeah, he is using the majestic plural. For example, the Queen Victoria, upon hearing a tasteless joke, is said to have replied, "We are not amused." Jadi kami tidak terkesan. Padahal dia sedang membicarakan dirinya sendiri, tetapi dia memakai kata kami di situ, seolah-olah mewakili seluruh kerajaan. Padahal yang berbicara dirinya sendiri. Nah, sama dengan Hashem yang menciptakan manusia. Ya, itu bukannya Trinitas tiga-tiganya menciptakan atau salah satunya yang disebut Anak dan Roh Kudus itu kayak yang tidak eksis. Nah, di sini dikatakan wa yivra alaihim asha Adam, dan alaihim dia menciptakan manusia bersalmo sesuai dengan desainnya, beselem Elohim sesuai dengan desain Elohim. Nah, Elohim ini artinya adalah malaikat di sini, seperti yang kita pelajari bahwa Yakub pernah bertemu dengan Elohim, yaitu angel of God. Bara'oh dia telah menciptakannya zakar unekeva, male dan female, pria atau wanita, pria dan wanita. Bara'oh dia telah menciptakan mereka. Jadi fokusnya itu bukan di kata na'ase Adam, kami akan membuat manusia. Ini hanyalah majestic plural untuk menyampaikan sovereignty, orang tunggal dengan kata ganti jamak, tetapi entitasnya tunggal, yang berbicara itu tunggal gitu. Nah, sedangkan di sini kata kerjanya adalah betul-betul tunggal. Dari mana kita bisa tahu itu? Kita akan mengecek itu di sini. Ketika kita mencari kata yivra, ya, kita akan menulis yivra di sini. Nanti kira-kira artinya jamak atau tunggal, karena kita bisa melihat bentuk jamaknya di dalam tabel ini. Orang Kristen tidak pernah belajar tabel bahasa, jadi mereka akan kebingungan untuk menjelaskan ini. Nah, pertama kita harus tahu dulu bore itu adalah present tense participle atau keadaan saat sekarang, saat ini terjadi, itu namanya
bore, artinya menciptakan. Jadi kalau ani bore, aku menciptakan. Nah, untuk kata yivra itu adalah bentuk daripada future tense, ya. Orang ketiga di sini, yivra. Jadi kita tandai di sini yivra itu artinya he will create, dia akan menciptakan. He-nya tunggal, bentuk orang ketiga. Kalau orang pertama ini ya aku, orang kedua kamu, orang ketiga itu dia, tunggal di sini. Nah, bagaimana bentuk jamaknya? Bentuk jamaknya yivra'u. Mereka akan menciptakan. Apakah yang menciptakan manusia itu adalah mereka atau dia? Kalau dia berarti tunggal saja. Tidak ada yang membantunya dalam hal apapun dalam hal penciptaan itu. Makanya di sini dikatakan wa yivra alahim, bukan wa yivra'u alahim. Nah, tentunya Kristen tidak paham ini, dan kalau dikasih tahu ngotot bulat muter-muter sampai kodok bertelur emas begitu. Tapi ini tidak akan merubah fakta bahwa Hashem itu tunggal. Berdasarkan klaim yang ada di dalam Devarim 4 ya, ayat 35. Saya tidak akan memakai Shema Israel di sini karena terlalu umum. Tetapi di sini dikatakan Ein Od Milvado. Tidak ada yang lain selain Hashem gitu. Tiada yang lain selainnya. Dan di sini yang dimaksud hanya Hashem seorang saja, bukan seorang karena dia bukan manusia tentunya, tetapi hanya Hashem saja, beliau saja. Tidak ada entitas kedua, tidak ada entitas ketiga. Mungkin itu saja dari saya, silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih karena ini partisipan sudah ada 3. Mungkin sebentar ya Pak Apiang ya. Untuk saya dulu dong kan, begitu saya baru kan Ishak dua. Ya, artinya dari mana si Ishak mengartikan itu tunggal? Oke, mungkin cukup ini karena ada partisipan. Ya, cukup. Ya, cukup. Habis ini dilanjut. Oke, silakan untuk ya, Bang Danang ya. Makasih. Ya, untuk makasih nih moderator nih. Ya. Silakan untuk Bang Danang satu pertanyaan aja ya. Oke, silakan. Oke. Oke, silakan. Ini aku mau nanya sama Bang Ishak nih. Ya, silakan. Bang Ishak kemarin kan udah nerangin ya kan, bahwa Kristen itu kan semuanya dari ayatnya semuanya kan serba mencuri gitu ya. Kalau 70 Masehi. Iya. Nah, sekarang saya minta penjelasan lagi menyangkut hal tersebut, yaitu sinterklas itu maksudnya gimana itu Bang Ishak? Kalau sinterklas itu kan sebenarnya nggak ada hubungan dengan kekristenan juga. Itu kan tradisi dari Katolik, ada santo yang suka bagi-bagiin hadiah gitu. Namanya Nikolaus gitu. Makanya terus dipanggilnya Santa Claus begitu. Bahasa Indonesianya jadi Sinterklaas begitu. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan kelahiran Yesus, dan juga nggak ada kelahirannya dengan keimanan atau dogma Trinitas yang ada di PB sebenarnya sih, Pak. Iya. Oke, mungkin udah cukup ya, udah jelas ya. Oke, silakan untuk ini Bang Ramlan. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Nah, iya Pak Meki. Iya Pak Meki. Saya mau tanya sama Ishak, Yahudi jadi-jadian. Jangan gitu. Lanjut. Iya, jadi pertanyaan saya supaya ini kan publik ya. Jadi saya ingin tahu Tuhannya Yesus ini berupa apa? Artinya begini, bentuknya apa? Dia berupa roh atau berupa zat? Bukan sifat ya, sifat itu maha kuasa, maha adil dan sebagainya, bla 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 gitu. Tapi bentuknya sebagai apa? Silakan. Silakan Bro Yitzhak untuk menanggapi. Oke. Itu dijawabnya dengan ayat ya. Jadi yang mengatakan ini adalah Torah. Kita akan share screen di sini dan akan melihat di dalam Torah di mana dia mengatakan seperti ini. Kilo ra'aitem kol tamuna. Di sini dikatakan wa nishmarta ma'ad la nafshatacham, dan kalian akan sangat menjaga nafas kalian atau jiwa kalian. Kilo re'etem kol tamuna, karena kalian tidak melihat suatu wujud apapun. Biyom dibar Hashem aleichem, di hari Hashem dia telah berbicara
kepada kalian bahref di haref metokh haesh, dari tengah api. Berarti apinya bukan Hashem. Kenapa? Karena di sini dikatakan kilo ra'aitam qaltamuna, karena kalian tidak melihat suatu wujud. Pan tashkhitun, kecuali kalian akan korupsi. Wa asitam lakham fasal, dan kalian membuat bagi diri kalian patung. Tamunat kalsamal, gambar yang menyimbolkan. Tavnit zakhar o nakeva, bentuk atau wujud daripada pria dan wanita, pria atau wanita. Jadi ketika membahas Hashem itu apa? Hashem bukan suatu wujud, tidak memiliki wujud, dan roh juga masih berwujud, ada ukurannya. Kalau Hashem tidak bisa diukur dengan tinggi, lebar, volume, tidak ada titik koordinatnya, tidak bisa dikatakan duduk, tidak bisa dikatakan berdiri, tidak bisa dikatakan di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Jadi Hashem tidak berwujud, dan maaf kali, konsep ketuhanan orang Israel lebih mirip dengan istilah di dalam Islam, yaitu zat. Bukan zat padat ya, bukan zat padat, cair, gas, bukan. Tapi lebih mirip dengan zatullah, yang ditulis dengan huruf zal, yang artinya adalah eksistensi keberadaannya. Bukan dia terbuat dari apa, bukan. Tapi eksistensi keberadaan bahwa Hashem itu ada, itu disebut dalam bahasa Arab zatullah. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ein Sof, tiada memiliki batas, begitu. Nah, kalau bentuk yang suatu yang dilahirkan atau bisa mengalami kematian itu memiliki keterbatasan, baik dari ukuran, warna, dan lain-lain. Jadi memiliki keterbatasan. Sedangkan Hashem tidak bisa dijangkau oleh keterbatasan dimensi kita, begitu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya Pak Ramlan ya. Oke, silakan untuk selanjutnya Bang Jody Hindarto, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya ya. Iya, monggo. Di sini saya ingin membantu Bro Apiang, ya. Ingin membantu Bro Apiang karena nampaknya Bro Apiang agak kesulitan untuk menghadapi Bro Yisa. Jody, lu jangan ikut-ikutan framing begitu tuh. Lu mau argumen aja nggak masalah. Lu kenapa bilang begitu sih? Mungkin ingin menambahkan. Saya mulai. Mungkin ingin saya mulai dari kejadian. Enggak, bentar, lo tarik dulu Jody. Udah Apiang segala tarik aja. Udah lanjut Pak Jody. Ini. Ya, oke. Pak. Baik, kita mulai dari kejadian 2 ayat 7, yaitu ketika Tuhan Yehova membentuk manusia. Jadi urut-urutannya untuk manusia itu kita boleh menafsir seperti ini. Yang pertama itu adalah kejadian 2 ayat 7, yaitu membentuk. Lalu kemudian kejadian 1 ayat 27, malah justru ini overlap ya. Tapi judulnya ini tahap yang kedua sebetulnya. Maka Tuhan Yehova menciptakan atau bara. Nah, di dalam menjadikan, yaitu kejadian 1 ayat 26, itu Tuhan Yehova itu naaseh. Jadi kalau kita bereksegesis dari perjanjian lama ini, bahwa Trinitas ada di sini. Nah, yang pertama, Trinitas itu sebetulnya tidak disebutkan langsung di dalam kejadian 1 ayat 26. Nah, tapi Trinitas bisa didekati dengan eksegesis kejadian 1 ayat 26. Nah, sehingga kalau ada yang bertanya apakah ada Trinitas di kejadian 1 ayat 26? Enggak ada. Gitu. Tetapi kan karena kita itu memiliki corak doktrin Trinitas atau Triteos, kan pasti akan ditanya bagaimana cara mendekati kejadian 1 ayat 26. Ya, kejadian 1 ayat 26 didekati dengan cara bahwa anak Allah itu ya tidak memiliki kapasitas di dalam menjadikan manusia. Karena beliau itu ada sebagai pemateri. Pemateri itu pembuat materi. Jadi di saat ingin menjadikan manusia sempurna yang memiliki manik-manik free will. Nah, free will ini ternyata itu ada di dalam area Allah Bapa. Nah, sehingga ketika ingin menjadikan manusia secara lengkap, anak Allah itu melapor kepada Allah Bapa dan minta izin otoritas persetujuan untuk menciptakan manusia yang terjadi 2 kata kerja itu naaseh.
Nah, itulah cara Trinitas mendekati tafsir Kejadian 1 ayat 26. Nah, semoga ini bisa membantu Bu Apiang. Tapi kalau ditolak ya nggak apa-apa. Si Jody. Oke, terima kasih Pak Jody. Oke. Silakan selanjutnya untuk Arius, silakan. Arius. Baik, terima kasih Pak Koho. Salam damai semua. Saya bukan ingin bertanya. Iya. Cuma ingin meluruskan tadi kalimat bahwa orang Kristen mencuri kitab gitu ya. Nah, kalau mencuri itu Pak, barang yang dicuri itu disembunyikan supaya nggak ketahuan oleh pemilik aslinya. Kalau orang Kristen mencuri kitab Yahudi, itu pasti disembunyikan kitab Yahudinya supaya nggak ketahuan gitu. Nah, tapi kan nyatanya nggak disembunyikan, dipertunjukkan. Cuma beda penafsiran, itu masalah lain. Itu saja sih saya mau klarifikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Aris ya. Oke, Pak Ustadz Ahmad Wakib. Jadi bertanya tidak, Ustadz? Nggak ada yang nanya sama gue nih. Saya tadi sebetulnya mau bertanya, ya, tapi monggo. Bukan bertanya, saya mau sedikit nanggapin ya. Jadi memang sulit ditemukan ya kalau pertanyaan orang-orang Kristen tentang tadi siapa yang tanya ya, Tuhan kamu itu berbentuk apa itu tadi loh. Itu siapa itu tadi yang sebelumnya ya? Namanya siapa tadi namanya yang nanya? Ramlan. Nah, itu kalau sudah tanya berbentuk apa, itu berarti sudah berbeda Tuhan. Gak mungkin ada orang Islam menanyakan Allah itu berbentuk apa, nggak mungkin. Jadi di sini memang ada perbedaan antara identitas Tuhan, ketuhanan di dalam Kristen dan di dalam Yahudi. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang menanyakan masalah mencuri, sebenarnya itu cuma istilah aja. Kalau saya mencuri hatimu artinya gimana? Apa saya menggondol hatimu dari dalam? Kan tidak. Jadi istilah mencuri itu karena kita juga dituduh itu. Ada satu orang Kristen, dia bilang ini Muhammad mencuri doa-doa kita dari doa-doa bapak-bapak gereja. Nah, pada surat Al-Fatihah kita dikatakan juga mencuri. Padahal setelah kita buka tidak, ternyata lebih dulu kita malahan tentang surat itu, surat Al-Fatihah itu. Jadi sebenarnya istilah mencuri tadi itu bukan mencuri dalam artian seperti yang digambarkan tadi itu, ada barangnya kemudian disembunyikan, bukan itu. Kalau saya mencuri hatimu ya gamblang kelihatan. Recording in progress. Silakan, saya pikir itu aja, saya nyimak dulu lah masih Recording baru. stop. Oke, terima kasih. Nah, kakak nanya Pak sama saya Pak. Mungkin ini Bintang ya terakhir ya. Bintang silakan kalau ingin bertanya. Terakhir biar ini selanjutnya. Jadi nanya ya bebas ya, ke orang bebas. Saya tanya Pak Ishak ya. Ke Bro Ishak atau ke Pak Apiang? Iya, gua mau nih ditanya nih. Bro Ishak? Ya, gimana Pak? Ya. Assalamualaikum. Tanya ini, sebenarnya di Yahudi sendiri, Yahudi bukan menurut Pak Ishak ya. Ini lebih kenal Isa atau Yesus? Soalnya kan tadi saya mendengar Yahudi kenalnya Isa kan gitu. Sebenarnya gimana? Baik, saya jawab ya Pak ya. Secara nama ya. Jadi kalau di dalam historical archaeology itu sosok yang dikenal bernama Yeshua bar Yosef, memiliki seorang istri bernama Maria Menomara, memiliki seorang putra bernama Yehuda bar Yeshua. Otomatis sosok ini tidak pernah diceritakan di dalam kekristenan, jadi dia sosok yang berbeda. Dan dia juga dikubur bersama orang tuanya, istrinya, dan juga saudara-saudaranya, dan bersama anaknya di dalam satu gua yang sama. Jadi selama ini tempat wisata yang dikunjungi oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia, orang Katolik Kristen di Israel itu tempat rekonstruksi atau tempat yang diada-adakan yang bukan sesuai historical evidence atau bukti-bukti historis gitu. Nah, kalau Isa Al-Masih
di dalam Islam sendiri saya pernah mendengar ada dua pendapat yang mengatakan bahwa dia ini diangkat di sisi Allah, tetapi ternyata bukan diangkat jasadnya atau ruhnya untuk terbang ke langit, bukan, tetapi derajatnya yang diangkat di sisi Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya dia ini meninggal di usia tua sebagaimana manusia normal dan tidak pernah diangkat ke langit dan tidak pernah disalibkan seperti yang diprasangkakan oleh orang Kristen seperti itu. Jadi sosok Isa Al-Masih di dalam Islam adalah ada dua perpecahan pendapat. Nah, apakah yang dikenal oleh orang Yahudi itu lebih dekat ke Islam atau Kristen? Jawabannya tidak kedua-duanya. Kami hanya melihat bahwa sosok Yeshua historical ini ada, punya istri, punya anak, dan itu bertentangan dengan Kristen pastinya. Saya tidak tahu pandangan di Islam lebih dalam apakah Isa Al-Masih, apakah ada catatan bahwa dia memiliki istri dan memiliki seorang putra. Kalau ada, berarti Baruch Hashem, menguatkan bukti evidence historical ini, arkeologinya dikuatkan. Kalau tidak ada, ya berarti orang Islam mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjabarkan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Bintang sudah saya, cukup ya. Cukup ya. Silakan dilanjutkan. Saya menghadapi Isa itu, yang Isa diangkat itu. Udah cukup. Nanti lagi ya. Oke, silakan Bro Yitzhak, dilanjutkan sama Bro Apiang ini. Silakan, monggo. Kalau pembahasan tentang Torah yang mencari Trinitas jelas tidak ada seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga kata Naase itu kami akan membuat, itu perencanaan, manusia yang belum ada, padahal eksekusinya menggunakan kata wayivra. Sedangkan di dalam Bereshit 2 ayat 7 tadi yang Pak Jody ungkapkan itu menggunakan kata wayitzer. Wayitzer itu artinya dan kami dan dia telah memformasikan. Jadi ada kosakata yang berbeda antara wayivra, wayitzer dengan Naase. Nah, kalau dalam sudut pandang Yahudi atau Israel, sekali lagi harus ditegaskan ya bahwa pengertian daripada kosakata yang kita bahas tadi itu, di sini kita akan melihat bahwa majestic plural itu adalah bukan hanya dipakai orang Yahudi saja, tetapi orang Arab juga pakai, orang Syria juga pakai dalam kesehariannya, tapi tentunya bukan dalam Injil ya, atau bukan dalam Perjanjian Baru gospelnya orang Kristen, bukan. Di sini sekali lagi kita akan melihat the majestic plural ya is also called royal plural, juga disebut sebagai royal jamak ya, in the use of plural word dengan menggunakan kosakata yang jamak, such as the pronouns seperti halnya kata ganti we or us gitu. Jadi kami atau kita gitu. Nah, to refer a single person, untuk yang dimaksud adalah merujuk kepada satu orang pribadi, seorang entitas, bukan entitas jamak, bukan, tetapi single person menggunakan majestic plural. Itu adalah dalam tata krama manusia, seperti halnya tadi kita bisa melihat di sini. Kalau misalnya Queen Victoria mendengarkan sebuah lelucon yang tidak lucu, ya, dia mengucapkan atau menjawab, we are not amused, kami tidak terkesan. Kami di situ bukan merujuk kepada seluruh kerajaan, melainkan dirinya sendiri. Cuman seolah-olah dia berbicara mewakili seluruh kerajaan. Itulah yang disebut majestic plural. Dan inilah yang orang Kristen Trinitas ini, kecuali mungkin yang berpaham Triteos seperti Pak Jody Hendarto yang mengakui bahwa Triteos adalah betul-betul tiga entitas, itu tidak ada isu di situ. Tapi kalau orang Kristen yang mengatakan tiga pribadi satu hakikat, dan tidak ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Naase adalah menunjukkan majestic plural, sedangkan dalam bahasa manusia saja ada majestic plural, dan itu pun digunakan pada bahasa Ibrani, terutama archaic grammar di dalam kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Torah tersebut, terutama untuk kata Naase. Hanya itu saja. Itu pun sebetulnya bukan kosakata eksekusi, melainkan perencanaan gitu. Sedangkan eksekusinya tetap menggunakan kata kerja tunggal. Sehingga kami sangat meyakini berdasarkan gramatika bahasa dan juga Mesora yang diturunkan 3659 tahun bahwa Hashem itu tunggal, tidak ada duanya dan tidak memiliki sekutu baginya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan Bro Apiang. Iya, dari tadi si Ishak kagak pernah buktiin bahwa arti yang dia bilang tunggal itu selain dia Yahudi mana, itu nggak ada buktinya.
Apa cuma Ishak doang orang Yahudi? Kan bukan. Jadi Ishak gue minta lo supaya mendukung argumen lo, coba buktikin salah satu orang Yahudi yang arti kata kita itu baiklah kita itu tunggal. Itu aja pertanyaannya Ya dijawab betul, ya. iya betul. Coba Salah coba satu orang Yahudi yang mengatakan bahwa Naase adalah tunggal adalah Rabbi Shlomo Yitzhaki. Ya. Dalam penjelasannya di sini mengenai Naase Adam, dan juga ini sangat panjang penjelasannya, kita singkat saja ya. Kita singkat kepada perkataan di sini. Scripture did not hesitate to teach proper counsel of the trait of humility. Jadi di sini menandakan bahwa Hashem ini rendah hati. Apakah Hashem tidak bisa rendah hati? Bisa. Dalam pengertiannya di sini adalah ketika dia menciptakan malaikat terlebih dahulu, dia berkomunikasi dengan mereka, tidak bersombong ria dengan ciptaannya. Hashem selalu berkomunikasi dan selalu melakukan conversation, percakapan. Dan di dalam hal ini dia sedang menunjukkan planning atau perencanaan bahwa dia ingin menciptakan manusia, tetapi manusianya belum ada. Sehingga di sini dikatakan that a great person should consult with and receive permission from a smaller one. Jadi humility atau kerendahan hati itu adalah ketika seseorang tidak malu untuk berkonsultasi atau untuk menceritakan pendapatnya atau gagasannya kepada entitas yang lebih kecil daripada dirinya, yaitu para malaikat, angels, yang diciptakan lebih dulu daripada manusia. Di sini dikatakan, had it been written, I shall make man. Kalau seandainya ditulis Asihti et Adam, ya, atau kalau kita melihat di sini tulisannya, sebentar. Di sini dikatakan, nah, A'ase, ya, A'ase, aku akan membuat Adam. Kalau ditulis begini, lo limatnu Syayahem idbar am bait dinu ella am atsmo. Jadi kita bisa melihat di sini kalau misalnya dikatakan bahwa I shall make man, ya, had it been written, kalau seandainya ditulis aku akan membuat Adam, ya, kami tidak akan belajar bahwa dia berbicara dengan his tribunal, ya, atau orang makhluk-makhluk malaikat yang ada di di sekitarnya Hashem. Hashem tentunya tidak memiliki wujud, tetapi Hashem itu maha hadir. Jadi di mana malaikat-malaikat berada, Hashem keberadaannya pasti ada di situ. Tetapi tidak bisa diukur dengan alat ukur manusia, dalam bentuk apapun tidak bisa diukur gitu. Jadi dikatakan di sini dia berbicara dengan ciptaannya di situ, melainkan dia berbicara kepada dirinya sendiri. Seandainya ditulis A'ase Adam, maka dia berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi kenapa dia berkata Na'ase Adam? Itu adalah karena dia berbicara dengan para malaikat begitu. Jadi, and the refutation of the heretics is written alongside, and God created. God-nya tunggal, Wayivra, and it does not say and they created Wayivra'u. Dan ayat yang bertuliskan Wayivra ini, saya kasih tanda merah ya, Wayivra, itu adanya di ayat 27, yaitu kosakata ini. Kosakata ini menunjukkan bahwa Hashem menciptakan manusia, bukan baiklah kami membuat terjemahan macam apa itu. Anak kecil aja ketawa mendengar terjemahan. Lu jangan ngomong begitu, lu jelasin aja. Wayivra artinya adalah dia menciptakan, dianya dia tunggal. Kebiasaan. Sekali lagi kita akan melihat di sini. Tadi Rashi sudah menjelaskan kosakata yang dipakai bukan A'ase, melainkan Na'ase. Jadi kita di sini berlihat, sebentar kita cari kata Ose. Jadi kata Ose di sini ya, orang Kristen mulai panik nih kalau saya menjelaskan ini. Kagak panik, emang lu kita akan melihat bahwa lu jangan framing deh, Ishak. Kata Na'ase, A'ase dengan Wayivra dengan Wayitzer ini beda. Nanti kita akan melihat itu semua. Lu yang kagak ngerti 2000 tahun yang lalu kita akan melihat kata Ose yang artinya melakukan, ya, to do, to make, to create. Sebenarnya bukan create sih ya,
untuk membuat. Itu berbeda dengan untuk menciptakan. Nah, la'asot itu artinya untuk membuat. Jadi, kalau ada kata ose itu artinya, misalnya ani ose itu aku membuat. Tapi kalau di sini dikatakan naase, ya, naase, kami akan melakukan atau kami akan membuat, ya. Nah, kalau seandainya ditulis dengan ese, jadi Rashi menjelaskan, kalau Torah menulis ese, yaitu ini, ese, artinya aku akan membuat. Kami tidak akan mengetahui bahwa dia berbicara dengan para malaikat, melainkan dengan dirinya sendiri, karena tidak ada siapa-siapa kalau dia berbicara ese. Tetapi kenapa dia menggunakan kata naase? Karena dia berbicara dengan para malaikat. Ini berbicara loh. Kami akan membuat. Manusianya sudah ada belum? Belum ada. Maka dari itu, ketika dikatakan wa yivra alaihim ata Adam, di sini kita mencari kata yivra. Apa arti kata yivra? Nah, kita akan melihat kata yivra di sini. Pertama kita lihat dulu kata bore, artinya menciptakan dalam bentuk present tense participle. Untuk orang yang belajar bahasa Inggris dan bahasa Ibrani tentu tahu apa itu present tense. Lalu kita akan melihat kata yivra. Kalau dikatakan evra, aku akan membuat. Kalau dikatakan kata yivra. Halo? Kabur dia, udah ketakutan si Isak. Oh, jaringan mungkin. Enggak, Isak kabur biasanya. Tunggal. Ini hinya itu tunggal di sini. Oh, kalau mau jamak, pakainya they. Ya, they will create. Itu adalah yivra'u. Yivra'u. Berbeda dengan yivra. Maka dari itu Torah tidak bisa dipecah-pecah. Oh, ini ayat 26 saja. Oh, ini ayat 27. Konteksnya penciptaan terjadi di ayat 27, bukan di ayat 26. Jadi ayat 26 adalah majestic plural, ungkapan rendah hatinya Hashem kepada malaikat, walaupun dia juga bisa sombong loh. Hashem itu bisa loh sombong loh. Tapi Hashem kadang-kadang juga rendah hati. Sebagai Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, maha pencipta, dia rendah hati loh. Kami akan membuat manusia. Dia cerita kepada malaikat seperti itu. Lalu dieksekusi, wa yivra alaihim, yang artinya dia menciptakan atau dia akan menciptakan. Nah, jadi di sini tidak ada argumen bahwa orang Yahudi tidak mengenal bahwa Hashem itu tunggal. Justru di sini dikatakan Hashem itu tunggal dari Rashi, yaitu Rabbi Shlomo Yitzchaki. Tadi kan klaimnya tidak ada satupun orang Yahudi yang mengatakan bahwa Naase di sini adalah entitas tunggal. Padahal Rashi mengatakan di sini adalah entitas tunggal. Hanya saja dia berbicara kepada audiens yang berupa malaikat-malaikat. Seperti itu apa yang jadi kamu otak dipakai, belajar dulu yang benar, baru kamu berkomentar. Tunjukkan ayat yang bisa membantah Devarim 4 ayat 35 bahwa Hashem itu adalah satu-satunya yang disembah en'ud milvado. Kalau tidak ada berarti kamu adalah fanatic idiots. Itu aja dari saya, terima kasih. Yang gue bilang fanatic idiot kan lo dari tadi Isa, karena lo kagak percaya, terus mau diapain? Yang fanatik lo sebenarnya, bukannya gue. Gimana sih? Kan lo kagak percaya. 2000 tahun yang lalu ahli-ahli Taurat sebelum lo lahir nih udah dibilangin kagak ngerti kitab suci. Gimana lo bisa ngerti? Pakai data. Dari tadi Isak pakai data. Kopiang juga pakai data. Ada kok ayatnya. Matius 22:29 itu udah ada. Bukan Torah itu apa yang saya mintanya Torah untuk membantah. Makanya lo kan kagak ngerti. Makanya kan lo kagak ngerti. Jadi susah ngejelasinnya. Yang bigot itu yang suka maksa. Wah, kamu nggak percaya sih, jadi kamu nggak selamat. Nah, itu namanya bigot. Gitu loh. Justru yang itu fanatik idiots karena dia memaksakan kepercayaan. Orang Israel jangan begini. Dialognya jangan bisa bagian jawab. Nggak usah banyak muter-muter, nggak usah framing orang gitu. Enggak, yang framing siapa kan sih? Mau dibilang idiot gimana sih moderator? Ya. Aduh, bintang, jangan ikut-ikut dulu. Oke. Karena enggak, ini ketika gini, bentar ya. Ini moderator buat... yang bilang gue idiot itu siapa?
Bentar. Ini ya, biar tidak memanas ya. Silakan untuk Bang Enggak, Arius gua sih untuk biasa. iya. Gua sih biasa, gimana sih? Bentar. Karena ini kan memanas Partisipan ya. dulu. Partisipan, silakan partisipan untuk bertanya. Gua dulu dong. Iya, gua tapi salah. jangan bikin menimbulkan ini seperti ini ya. Oh, tadi lo kagak iniin si Ishak. Gua dibilang Maaf idiot. yang ini dialog, jadi jangan cuman curhat, tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya, jawab pertanyaannya, udah gitu. Kan gue bilang yang idiot itu si Ishak karena dia kagak percaya. Dalilnya udah des tadi kok, Matius 22 ayat 29. Jangan menyerang pribadi lah satu sama lain. Aduh, jangan menyerang moderator, pribadi, ya. lo antepin si Ishak nyerang pribadi gue. Sekarang Iya gue kan nggak aku boleh ngomong gitu. ini Pak, jangan saling serang pribadi. Artinya sebelum si Ishak Saya nyerang luruskan gue, ya, nah, permintaan saya ayat dari Torah untuk menyangkal Devarim 4 ayat 35. Kalau nggak ada berarti, nah kalau kamu nggak mau dianggap sebagai fanatik idiot, ya tunjukkan aja kalau ada ayat Torah yang bisa menentang itu. Selesai. Buktikan kebanggaan kamu. Memang ayat Torah itu saling menentang. Apa lagi orang ampun. Ishak dari tadi lo pakai kuping lo, gue bilang kagak ada yang menentang Taurat. Dan biasanya orang Lo yang diem memaksakan dulu. kamu nggak percaya sih, kamu nggak percaya sih, itu yang bigot. Kalau kami Israel nggak pernah memaksakan kalian untuk percaya kepada Taurat. Bentar. Oke, lanjutkan. Mute dulu dong. Ishak kan des tadi kalau lo punya kuping, gue bilang kagak ada yang menentang Taurat. Tetapi malah berkesenambungan sama perjanjian baru. Nggak ada kok des tadi bilang menentang Taurat, nggak ada. Justru karena perjanjian baru itu menceritakan bahwa ahli-ahli Taurat tidak mengerti kitab suci, tidak memahami Taurat itu sendiri. Nah, maka Yesus bilang kamu tidak mengerti. Ayatnya Matius 22 ayat 29. Jadi kalau lo bilang Piang coba cari yang menentang ayat Taurat ini, nggak ada yang menentang. Siapa yang berani menentang Taurat? Makanya kan gue bilang lo belajar 2000 tahun yang lalu aja ahli Taurat kagak ngerti kitab suci, gimana lo Ishak? Itu aja. Jadi Simple, yang mesti belajar Oke. lo, iya. Yang mesti belajar lo. Kasih lihat ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah simak jalan diskusi ini secara keseluruhan dan kita dapat mengambil suatu kesimpulan dari hasil diskusi tersebut ya, terutama kepada oten-oten ini yang memang tidak salah kalau kita mengatakan mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Dan begitu juga apa yang sudah dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa walaupun kita memberi peringatan ataupun tidak memberikan peringatan kepada orang-orang kafir ini, mereka akan tetap berpaling dari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar terjadi ya, dan terbukti melalui diskusi tadi kita sudah menyaksikan hal itu terjadi ya. Bagaimana saudara Yitzhak dari Yudasime ini sudah menjelaskan begitu detail tentang kitab Torah yang dia pegang, dan berdasarkan juga gramatika bahasa ya, namun itu tidaklah cukup untuk menyadarkan para oten-oten ini. Namun setidaknya ini akan terus dilakukan sehingga para oten ini sedikit banyaknya bisa mau berpikir kembali ya untuk menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada manfaat serta hikmah tentunya bagi kita semua, dan yang pasti kita sebagai umat muslim tentu akan semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Tuhan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.